Dracula atau vampir penghisap darah yang biasa kita kenal melalui novel dan film memang merupakan karakter fiksi. Namun siapa sangka sosok itu terinspirasi dari tokoh sejarah yang sangat kejam dari abad ke-15. Vlad III lahir tahun 1431 di Transilvania atau yang sekarang kita kenal dengan Rumania. Dan dia juga penguasa daerah Wallachia. Ayahnya Vlad II adalah anggota Order of Dragon atau Dragon Naga sehingga dijuluki Vlad Dracul yang dalam bahasa Rumania kuno berarti naga atau iblis. Vlad III kemudian mewarisi gelar ayahnya yang dipanggil Vlad Dracula atau Dracula yang berarti anak naga atau anak iblis. Vlad III bukan penghisap darah, tapi ia memang pangeran Wallachia yang haus akan darah. Sejarah memberi julukan yang mengerikan baginya yaitu Vlad the Impaler atau si penyula. Kenapa? Karena metode eksekusinya adalah menyula atau menancapkan musuh dan lawan politiknya pada tiang kayu yang tajam. Ia diduga menghabisi puluhan ribu orang musuhnya, bahkan saudaranya sendiri yang berpihak pada Ottoman. Dan terdengar juga ia menikmati makan malam dikelilingi ribuan jasad yang tersulah. Kekejaman nyata inilah yang kemudian melegenda di Eropa. Cerita horor tentang pangeran haus darah ini akhirnya sampai ke telinga penulis bernama Bram Stoker. Bram Stoker mengambil nama dan reputasinya lalu mengubah metode sadisnya menjadi hasrat abadi untuk darah dalam sebuah novel fiksi populer yang berjudul Dracula yang terbit di tahun 1897. Ini bukan merupakan novel pertama tentang vampir. Sebelum itu ada The Vampire tahun 1819 oleh John William Polidori dan Carmilla di tahun 1872 oleh Joseph Sheridan Le Fanu yang menceritakan vampir wanita. Dan karya Le Fanu ini juga yang sering disebut sebagai salah satu inspirasi Bram Stoker. Seorang wanita dengan topi kerucut, sapu terbang, kuali ramuan, itu adalah gambaran penyihir di benak kita. Semua terlihat unik dan mistik bukan? Tapi tahukah kamu, kisah asal-usul penyihir jauh lebih kelam daripada sekedar dongeng. Jauh sebelum itu di zaman kuno mereka yang disebut penyihir seperti dukun atau saman adalah sosok yang dihormati karena dianggap mampu berkomunikasi dengan alam, menyembuhkan dan meramal. Mereka juga merupakan jembatan antara manusia dengan dunia roh. Namun semua itu berubah drastis di abad pertengahan Eropa. Dengan bangkitnya agama, praktik-praktik kuno ini dianggap sebagai penyembahan setan dan perjanjian dengan iblis. Dan wanita khususnya sering dijadikan target utama tuduhan yang kemudian dihukum secara sadis. Seperti salah satunya Jane the Arch atau yang lebih dikenal dengan Joan of Arc. Ia meninggal 30 Mei 1431 di usianya yang ke-19 tahun. Joan of Arc dibakar hidup-hidup karena tuduhan dianggap melakukan praktik sihir, menolak otoritas gereja, dan mengenakan pakaian pria yang dianggap sebagai dosa dan bertentangan dengan hukum saat itu. Dan semua tuduhan kepada John ini dipengaruhi oleh motif politik dari pihak Inggris yang memenjarakannya. Setelah itu semua dimulailah lagi era lebih kelam, yaitu perburuan penyihir. Ribuan orang tak bersalah disiksa dan dihukum mati. Tak hanya perempuan, laki-laki dan anak-anak juga kena. Seperti kasus di Salem Witch Trials atau pengadilan penyihir Salem di Amerika adalah buktinya. Histeria massal yang merenggut nyawa atas ekstremisme agama dan penuduhan yang salah dan tanpa bukti. Bayangkan, dari figur spiritual kuno yang dihormati menjadi korban histeria massa. Kisah penyihir adalah cerminan ketakutan dan perubahan kepercayaan manusia. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Suaminya mati tenggelam. Tapi dari semua kesedihan itu, lahirlah Frankenstein. Mary Shelley menulis novel Frankenstein saat usianya baru 18 tahun. Karya ini lahir dari malam gelap di Swiss saat dia ikut tantangan menulis cerita horor bersama suaminya Percy Shelley dan Lord Byron. Hidup Mary penuh tragedi. Ia kehilangan ibu saat lahir, 3 anaknya meninggal, dan suaminya tewas tenggelam. Namun di balik semua kehilangan itu, Mary menulis sebuah novel tentang monster yang kesepian yang sebenarnya mencerminkan cerita dirinya sendiri. Frankenstein bukan sekedar cerita horor, ia adalah jeritan hati dari seorang perempuan muda yang terlalu sering ditinggalkan. Gimana? Begitu kelam dan serasa sedih ya kisah Mary Shelley ini. Dan sekarang aku mencoba membuat karakter Sim Mary Shelley. Gimana menurutmu? Apakah Sim ini mirip dengan foto Mary Shelley? Silahkan komen di kolom komentar. Dan kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa subscribe dan like untuk dapat cerita terbaru lainnya. Terima kasih.